Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sebuah diagram batang dan daun atau stem and leaf. Definisi dan penjelasan stem and leaf dari jurnal. Yang pertama, stem and leaf adalah diagram batang daun yang disusun baris per baris secara vertikal dan cukup efektif untuk menggambarkan pola sebaran data yang berukuran kecil. Pendapat ini menurut Aunudin 1989. Diagram stem and leaf ini termasuk ke dalam variabel kontinum karena disusun berdasarkan besaran nilai terkecil ke nilai terbesar. Stem dan leaf ternyata punya dua komponen loh teman-teman. Jadi, stem dan leaf ini menggambarkan atau menyajikan data dengan cara memisahkan setiap nilai menjadi dua bagian. Bagian yang pertama ada batang atau stem, yaitu digit angka paling kiri dan diikuti dengan angka berikutnya, yaitu daun atau leaf, yang terletak di digit angka paling kanan. Terdapat kelebihan dan kekurangan pada diagram stem and leaf. Kelebihannya yang pertama, dapat menyajikan kumpulan data tanpa kehilangan informasi masing-masing data secara individual. Yang kedua, diagram stem and leaf secara efektif dapat menampilkan penyebaran atau distribusi data, apakah penyebarannya terpusat atau tersebar. Yang ketiga, diagram ini juga dapat menampilkan datum yang paling banyak muncul, datum terkecil, dan datum terbesar. Yang keempat, diagram ini sederhana dan mudah dipahami. Kekurangan diagram stem and leaf. Sulit menyusun diagram ini untuk kasus data yang sangat menyebar. Misalnya, data berkisar antara 0,5 sampai dengan 1122. Sebaliknya, kalau kisarannya kecil, penggunaan diagram menjadi kurang tepat. Misalnya, data berkisar antara 42 dengan 45. Langkah pertama, buka aplikasi SPSS dan pastikan kalian berada pada bagian variabel view. Kemudian, tulis nama variabel pada bagian name yang ada di pojok kiri atas. Contoh, berat badan. Dan tampilan akan berubah seperti ini. Kemudian, kalian pindah ke bagian data view dan masukkan data-data sesuai pada soal di bagian ini. Selanjutnya, kalian pilih Type Analyze yang ada di bagian atas, kemudian pilih Descriptive Statistic, lalu pilih Explore. Dan tampilan akan berubah seperti ini. Setelah itu, kalian pencet tanda panah yang pertama dan nama variabel akan pindah ke bagian Dependent List. Kemudian pilih Plots dan checklist bagian Stem and Leaf, lalu Continue dan OK. Maka, SPSS akan menampilkan hasil dari pembuatan diagram stem and leaf yang kita butuhkan. Cara membuat stem and leaf atau diagram batang daun secara manual. Gimana caranya? Pertama, siapkan data apa saja sih yang harus kita masukkan ke dalam diagram batang dan daun. Di sini kita memakai data berat badan dari 20 siswa kelas 12 SMA UIN Jakarta. Kemudian nih kita urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar buat memudahkan kita membuat diagram ini. Yang ketiga, kelompokin data yang punya bilangan puluhan yang sama. Di sini ada 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, 70-an, dan 80-an. Lalu tulis semua angka puluhan di bagian stem secara berurutan dari yang terkecil sampai yang besar, dari 3 sampai 8. Tulis garis pembatasnya juga ya di samping kanan bagian stem seperti ini. Tara. Terus tulis bilangan satuannya di bagian leaf mengikuti stemnya. Di sini dibaca 35, 39, 45, 45 dan seterusnya sampai akhir. Terus yang terakhir nih, tulis key atau kata kunci yang sesuai dengan data yang kita masukin ke dalam diagram ini. Key-nya 4 garis 0 dibaca 40. Yeay. Selesai. Alhamdulillah, thank you.